Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Sabtu 16 Oktober tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, bukan karena hukum Taurat, Abraham dan keturunannya diberi janji bahwa mereka akan melihat dunia, melainkan karena kebenaran atas dasar iman. Kebenaran yang berdasarkan iman itu merupakan kasih karunia belaka. Maka janji kepada Abraham itu berlaku bagi semua keturunannya, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, melainkan juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab di hadapan Allah Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, "Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa." Kepada Allah itulah Abraham percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, dan yang dengan sabdanya menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham toh berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Sebab Allah telah bersabda kepadanya, "Begitu banyaklah nanti keturunanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Roh Kudus Memampukan. Saudara-saudari terkasih, para martir pada umumnya mempunyai pengalaman yang sama dalam mempertaruhkan hidup mereka sebagai pengikut Yesus Kristus. Ketika mereka ditentang oleh penguasa atau musuh yang mengancam, mereka dengan tegar menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Akibatnya mereka disiksa bahkan dibunuh dengan cara yang sangat sadis. Kesaksian iman demikianlah yang mengantar mereka masuk ke dalam kemuliaan Allah di surga, seperti yang disabdakan Yesus dalam Injil hari ini. Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah." Penderitaan berbuah sukacita.
Saudara-saudari terkasih, sabda Yesus ini menantang kita untuk bertanya pada diri kita masing-masing, apakah kita berani mengakui Yesus di depan orang lain, termasuk di hadapan mereka yang menolak dan memusuhi kita? Apakah kita berani menjadi saksi Kristus, walaupun kita sadar akan resiko yang harus kita hadapi? Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan jika selama ini kita memang berani bersaksi tentang Yesus dan menghayati iman tanpa takut dalam hidup yang nyata. Namun, jika kita masih takut, marilah kita datang kepada Yesus dan mohon keberanian untuk mengakui Dia dan menjadi saksinya, hidup sesuai dengan semangatnya di dunia ini. Bersama Yesus, ketakutan itu akan lenyap dari kehidupan kita, dan kita akan dimampukan untuk menjadi saksinya, dan akhirnya Yesus juga akan bersaksi tentang kita di hadapan Allah. Saudara-saudari terkasih, Yesus Kristus menegaskan akan hadirnya Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya dan akan membimbing untuk berkata-kata dengan penuh hikmat. Roh Kudus yang sama juga dimohonkan oleh para rasul. Roh Kudus yang sama juga dimohonkan oleh Rasul Paulus bagi setiap orang percaya, supaya mereka semakin mampu menyadari pengharapan akan keselamatan dalam kepercayaan akan Allah. Dengan penegasan-penegasan ini, kita diajak untuk benar-benar memiliki kemauan untuk menjaga iman kita akan Allah, sekaligus menyerahkan diri pada kasih dan penyertaan-Nya. Saudara-saudari terkasih, Roh Tuhan memungkinkan kita melakukan segala sesuatu yang baik. Keterbatasan sebagai manusia tidak membuat kita berkecil hati dan merasa kurang. Yakinlah akan daya ilahi yang kita terima melalui Roh Kudus yang dihembuskan dalam diri kita. Ketika kita tidak mampu dan merasa tidak percaya akan diri sendiri, Roh itu meyakinkan dan memampukan kita untuk menghadapi kesulitan yang kita hadapi. Sama halnya yang terjadi dalam diri para rasul. Mereka yang memiliki latar belakang pendidikan, sosial, dan ekonomi yang kurang memadai, namun Roh Kudus memberikan mereka kekuatan sehingga mereka mampu mewartakan firman Allah dengan percaya diri dan benar. Saudara-saudari terkasih, jika kita memberi diri dengan utuh kepada Allah, niscaya kita memperoleh berkat, anugerah dan rahmat, serta pertolongan yang kita butuhkan melalui Roh-Nya yang kudus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga kami semakin mengimani Engkau dan tekun menantikan janji-Mu dengan terbuka pada bimbingan Roh Kudus, sampai kami boleh merasakan kebahagiaan abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.